Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya Bung Toel yang masih saja berusaha menyudutkan Sintayong dengan bertanya kalau timnas kalah yang salah siapa, tapi akan dijawab dan dibantah dengan baik oleh Bung Hamda Hamedan gitu ya. Beliau ini konon adalah tenaga ahli daripada Kemenpora, kalau saya baca di Google, nggak tahu sekarang jabatannya apa. Jadi Bung Hamdan Hamedan ini akan membantah Bung Toel dengan sangat baik ya di Metro TV. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Jadi kalau kalah, siapa yang harus tanggung jawab? Begini. Justin Hubner yang blunder? No. Gini. Atau Marcelino yang dituduh egois? Saya berikan begini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah kalau sebagai tim. Kalau menang, kecenderungannya nih sekarang, itu menang karena Sintayong. Tapi kalau kalah karena salah pemain. Karena blundernya Justin Hubner. Karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Amat, Sandy Walsh, naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi. Ya, ada 12 pemain. Begini. Artinya, apakah cuma Sintayong yang bisa bikin bagus? Pemain yang baik itu juga perlu ada pelatih yang baik pula. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini gara-gara pemain, oh ini gara-gara pelatih. Remember, this is about team. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus, tapi tidak ikuti arahan pelatih juga akan skemanya akan tidak baik gitu loh. Begitu juga dengan pelatih. Misalnya pelatihnya kurang begitu baik, pemainnya baik, juga kurang bisa mengangkat gitu. Jadi pelatih juga kelas internasional, jadi soal disiplin juga kita penting, jangan melihat ini satu sisi saja. Oh, ini pemain naturalisasi. Pertama, kosakata pemain naturalisasi itu oksimoronik. Karena naturalisasi itu proses. Sedangkan kalau proses itu dia belum final. Hasilnya itu adalah WNI. Ketika dia sudah WNI, dia dipanggil timnas, dia adalah pemain timnas. Kan kalau secara sepak bola kita nggak bicara soal itunya. Iya, tapi maksud saya seperti ini. Kita menang sebagai tim nasional, kita kalah sebagai tim nasional. Sekarang pertanyaannya, waktu kalah dari Qatar, betul ada wasit yang kurang, katakanlah buat kita kurang fair, kurang ini ya. Itu yang munculkan, ini komedi bukan pertunjukan sepak bola. Nggak ada analisis bolanya. Jadi kalau secara bola, nggak ada vitamin bola dari ucapan Sintayong. Sekarang tadi dikatakan bahwa pelatih bertanggung jawab di lapangan. Ini harusnya ketika ada kegagalan pelatih bertanggung jawab. Ini yang harus dilakukan dan pelatih harus menerima masukan. Dan saya nggak mati itu, gitu loh. Sekarang kita mau ngomongin sepak bola. Kita hari ini masih membahas naturalisasi. Harusnya kita membahas mengenai data analitik dari sepak bola, ya kan? Naturalisasi menjadi suatu hal yang kontroversial di tanah air, sedangkan di luar negeri adalah suatu hal yang lazim. Tim sebesar Spanyol melakukannya, sebesar Inggris melakukannya, pernah ada sebanyak Italia. Indonesia nggak naturalisasinya? Loh, Maroko itu 20 pemain. Tapi hasilnya? Kan hasilnya juara 4 Piala Dunia. Nah, kita? Lah kita baru mulai. Jadi kalau menang itu bisa ada sebutan menang kebetulan. Menang karena keberuntungan. Nasib. Tapi kalau juara itu pengakuan. Baik. Jadi kita masih perlu juara, bukan cuma menang pertandingan. Meskipun kita sudah ada pencapaian-pencapaian yang patut kita syukuri, Mas Hamdan, tapi sepertinya bapak-bapak di sini belum puas sebelum kita menjadi juara. Bagaimana pemerintah melihatnya? Jadi gini, kita percaya dengan proses dan kadang-kadang proses itu tidak langsung serta-merta menang melawan misalnya Vietnam ataupun Thailand. Tapi faktanya kan juga kita 3 kali berturut-turut ya menang melawan Vietnam. Piala Asia, terus kemudian kualifikasi 2 kali berturut-turut, bahkan di kandangnya Vietnam sendiri dengan skor yang luar biasa. Jadi ini kita menunjukkan bahwa taji kita di level Asia Tenggara juga sudah mulai terbukti. Saya nanya ya, prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu menang pertandingan atau juara? Prestasi itu peningkatan 40 poin itu prestasi. Masuk AFC senior setelah berapa tahun absen itu prestasi. U23 prestasinya kita melawan Guinea ya. Tanah kelahirannya Paul Pogba itu juga prestasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Ya. Ini kenapa karena mereka mengharapkan instan. Jadi Sintayong ini bukan penyihir, bisa langsung magic langsung menang. Ini ada prosesnya. Ini bukan seperti melempar pembinaan ataupun oke, kamu sudah saya bayar, saya percayakan menjadi pelatih timnas, kamu harus menang besok. Tidak seperti itu.
Dilihatnya hasilnya, hasil akhirnya. Pertanyaan nanti, evaluasinya, apakah Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi Irak dan menghadapi Filipina? This is not a game over. Itu jawabannya. Itu jangan dilihat game to game. Karena game to game itu yang namanya sepak bola itu ada ups and down-nya. Dan saya berikan contoh begini ya. Tidak ada yang namanya pemain memenangkan kompetisi, tidak ada. Adanya tim. Tim itu terdiri dari kepelatihan, manajemen, dan lain sebagainya. Kalau hanya pemain saja memenangkan liga, niscaya PSG sudah juara Liga Champions 7 kali berturut-turut. Ya ini saya bersyukur sekali saya bisa satu panggung sama Justin ya. Ini terkait soal mental ya. Kalah kita di babak perebutan tempat ketiga, kalah kita di babak semifinal, itu tidak seberapa sakit mental pemain dibandingkan ketika hujatan itu, kritikan itu dilakukan secara terbuka itu. Ya, ini saya sampaikan kepada kenapa netizen menghakimi, mengkritisi bahkan dengan kata-kata yang menurut saya nggak layak itu. Karena ada pengamat yang memang memanfaatkan situasi ini, gitu. Ya, Marcelino sudah melakukan banyak hal untuk tim nasional. Dengan umurnya yang seusia itu, ya dia sudah memberikan melebihi apa yang dia miliki itu. Nah, jadi ketika kita gagal masuk ke ketika kita kalah lawan Irak karena ada satu penetrasi yang dilakukan Marcelino di dalam kotak penalti, dia tidak memilih memberikan cutback. Ya, dia lebih ingin melakukan syuting sendiri. Dan itu seolah-olah kegagalan kita itu hanya Marcelino saja yang menjadi penyebabnya itu. Dan Anda, Coach Justin juga komentar Anda di media itu juga buat saya sangat menyakitkan itu. Anda membanding-bandingkan Marcelino dengan Ronaldo. Ya, Anda punya banyak follower dan apa yang Anda katakan itu seolah-olah itu adalah kebenaran semua. Bisa jadi saya setelah ini mungkin akan mendapat hujatan juga, kritikan juga, karena saya tidak mendukung pendapat Anda itu. Gitu. Ya, jadi tolong ketika mengevaluasi pemain, kalau saya bicara soal Anda membandingkan siapa dia, ya itu yang saya baca ya. Dia bukan Ronaldinho. Nah, pertanyaan saya juga sama, Anda siapa gitu? Ya, berani memberikan kritik yang begitu besar, yang begitu menyakitkan buat Marcelino. Saya sebagai mantan pemain nasional merasa sangat tersakiti itu. Oke, baik. Ya, ketika cara Anda menghakimi pemain nasional, pemain muda berbakat, pemain masa depan kita itu dengan cara seperti itu. Ya. Saya boleh sedikit menanggapin Coach Fahri. Ya, silakan. Jadi saya salah satu yang selalu mendukung Marcelino, terutama menurut saya adalah pemain yang berbakat. Saya lupa apakah saya membandingkan dengan Ronaldo ya. Setahu saya tidak, tapi it's okay. Yang saya katakan adalah dalam momen-momen seperti itu, momen penting itu tidak dapat dibanyakan, tidak dapat dimiliki. Seharusnya sedikit peluang itu bisa lebih dimanfaatkan. Dan saya juga setuju, Marcelo ini seperti saya yang selalu katakan, pemain hebat, dari 17 tahun sudah bermain di tim inti. Kontribusinya sudah luar biasa. Dan saya juga sepakat bahwa hujatan-hujatan itu sangat tidak layak. Karena dia sekali lagi adalah aset bangsa. Maka dari itu, kritikan yang saya beri sebenarnya ini bukan kritikan, lebih kesentilan lah. Jadi tidak ada tujuan untuk merendahkan atau melecehkan sama sekali. Karena saya juga, ini bukan pertama kali, Marcelino bertindak egois. Menurut saya ya, dalam beberapa pertandingan yang tidak hanya di sini, tapi juga di timnas senior. Tapi sekali lagi, kalau Coach Fahri merasa saya terlalu melecehkan, tidak. Sama sekali tidak. Justru untuk saya, Marcelino salah satu mungkin pemain yang paling berbakat. Ya, itu ya teman-teman beberapa video yang sudah kita saksikan. Cuman saya agak bingung di awal-awal tuh ketika ada Bung Hamdan Hamedan melawan Bung Toel. Di situ juga saya lihat ada politisi yang tadi bertanya prestasi itu emang apa, yang terlalu meremehkan pencapaian Indonesia hanya karena tidak juara berarti itu bukan prestasi, seolah-olah dia menganggapnya begitu. Nah, setahu saya orang itu adalah politisi ya, dia lebih banyak membahas politik yang saya lihat videonya berseliweran, tapi saya nggak mengerti kenapa jadi narasumber tentang sepak bola juga. Nah, itu saya agak
bingung. Tapi tadi Bang Hamdan Hamadan sangat baik menjelaskan uh, prestasi-prestasi Indonesia walaupun tidak juara, tidak angkat piala, tapi sudah dijelaskan dengan sangat detail. Nah, mungkin teman-teman yang pengetahuan bolanya lebih baik gitu ya, lebih bagus atau dalam gitu ya, boleh komentar di video ini gitu ya teman-teman, berikan pendapatnya tentang video-video yang sudah kita saksikan. Itu ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.